Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, kita memperbaiki motor Yamaha X-Street ya. Yamaha X-Street, kepermasalahannya ya, keluhan daripada motor ini berat ya. Motor berat, tidak lepas suaranya, dan saat dikendarai motornya kurang bertenaga, engap ya, seperti filter udara yang sudah kotor ya. Nih, saat kita buka di bagian filter udaranya sudah jebol nih. Sudah gini, sudah parah ya. Langsung saja ke permasalahannya nih ya. Bisa teman-teman dengarkan ini suara mesinnya ya. Saat posisi setensioner nih, dengerin. Ya, mudah-mudahan terdengar karena bengkel saya bertepatan di jalan raya, jadi ada banyak kendaraan yang lewat. Dari suara mesinnya ini ngebanting ya, suara mesinnya ngebanting. Pokoknya saat posisi tensioner dia tidak normal ya. Nah, bisa teman-teman dengarkan. Ngebanting. Dan yang kedua, di bagian knalpot ya, seperti pembakaran tidak normal. Jadi angin yang keluar dari knalpot nyengat ya, baunya nyengat terus ke mata pedas, ya, seperti boros bahan bakar ya. Dan yang selanjutnya kita naikkan RPM nih ya. Tuh ya, berat. Ya, jadi suara mesinnya saat kita naikkan RPM sedikit nih, seginilah. Ya, motor bergetar. Terus kita dapat informasi dari yang punya motor, saat dikendarai, saat RPM bawah dia bergetar tidak normal, dan saat RPM tinggi ya, di gas full bukannya makin maju malah makin mundur. Terasa ada yang narik dari belakang ya. Kita matikan ya. Kasusnya ini seperti bahan bakar terlalu boros ya, bahan bakar yang berlebih ya. Kasusnya sama seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan motor karburator ya, dengan motor karburator
ini seperti terlalu boros bahan bakar ya, berlebih bahan bakar. Ya, seharusnya untuk pengecekan motor Yamaha injeksi maupun Honda injeksi, seharusnya ya, untuk mempermudah analisa perbaikan pada sepeda motor injeksi, seharusnya dianjurkan sekali menggunakan scanner ya, untuk mempermudah menebak atau mendiagnosa permasalahan pada sepeda motor injeksi. Tapi di sini kita belum punya alatnya ya, belum punya alatnya, dan kita minta doa kepada teman-teman semua, mudah-mudahan saya tidak lama lagi kebeli scanner ya, supaya mempermudah proses perbaikan sepeda motor dan menganalisa lebih tepat lagi ya. Singkat cerita ya, kita ini apa, cek semua. Pertama yang kita lakukan, karena kita di sini menggunakan peeling ya, peeling, tidak menggunakan alat yang canggih seperti scanner ya. Kalau menggunakan scanner ini akan terbaca konsumsi bahan bakar sekian, nilainya ya, pengapian sekian. Jadi terbacalah kegiatan-kegiatan aktivitas elektrik di sepeda motor injeksi akan terbaca ya oleh scanner. Tapi kita di sini belum punya, makanya kita berusaha memperbaiki motor dengan peeling ya, dengan peeling kebiasaan permasalahan ya, yang sering sekali dijumpai ya. Tentunya untuk memperbaiki sepeda motor dengan peeling ya, itu butuh waktu, pengalaman yang lumayan cukup ya. Jika pengalamannya belum cukup, kemungkinan bukannya memperbaiki malah nantinya merusak. Apalagi untuk jenis motor injeksi rentan sekali, jika ada yang konslet bisa jadi ke bagian ECU-nya jebol ya. Apalagi motor ini, motor Yamaha Street yang kode ininya tuh sama dengan Mio J ya, kode partnya. Ini ECU-nya rentan, jika ada yang konslet bisa-bisa mati, jebol di bagian ECU ya. Di sini kita cek secara bertahap menggunakan peeling dan pengalaman yang sudah kita jumpai nih ya. Untuk jenis motor Yamaha, jika berpet seperti ini berat ya, pertama kita cek di bagian filter udara nih ya. Kita lihat di bagian filter udara. Biasanya di bagian filter udara di sini ya, ini sudah mampet, biasanya sudah mampet, kasusnya seperti ini ya. Di angkatan awal dia akan berpet, saat RPM tinggi digas full bukannya maju malah kayak tertahan ya. Biasanya di bagian sini, di bagian filter udara, dan saat kita buka di bagian filter udara kondisinya sudah seperti ini, blong ya. Kemungkinan besar di bagian filter udara ini tidak mampet, berarti masalahnya bukan di bagian filter udara ya. Ini filter udara tidak ada masalah, nanti kita ganti karena filter udaranya sudah jebol, nanti resikonya bahaya. Jika ada kotoran atau debu masuk ke bagian ruang pembakaran, bisa-bisa nanti di ruang pembakaran, lebih tepatnya di bagian valve in maupun valve X, nantinya tersempil, kena sempilan. Nantinya akan terjadilah hilang kompresi, motor tidak akan menyala ya. Saya kira untuk di bagian filter udara, bukan dari filter udara masalahnya ya. Selanjutnya di bagian busi ya, busi sudah kita ganti dengan yang baru, masih tetap saja ya, masih tetap saja nih busi. Dan yang selanjutnya nih, kita lihat di bagian tekanan full pump
Ya, kita lihat di bagian tekanan fuel pump nih. Saat kita kontak, klek. Ya, nah. Tekanan fuel pump ini normal. Klek. Ya. Tuh. Di angka 40. Tuh. Ya, ini selangnya agak ngelipet nih. Sini deh. Ya, saat kita kontak, klek. Tuh, ngelipet selangnya ini. Di angka 40. Kita nyalakan nih. Tuh. Ya. Di angka 40. Tekanan fuel pump di angka 40. Berarti tekanan fuel pump ini tidak ada masalah. Kita matikan. Klek. Ya. Tekanan fuel pump tidak ada masalah di bagian tangki rotak atau di bagian fuel pumpnya ini tidak ada masalah karena tekanan fuel pumpnya nyampe ke angka 40 ya. Di bagian fuel pump tidak ada masalah ya. Dan untuk selanjutnya ya, kita cek-cek di bagian kabel-kabel. Di bagian kabel juga tidak ada masalah, masih bawaan unit, belum ada jemperan-jemperan, terkecuali di sini di bagian injektor nih. Ya, di bagian injektor yang belum kita buka di bagian injektor. Cuman kabelnya dari bentuk kabelnya ini sudah soketnya kemungkinan sudah pernah diganti atau gimana ya. Sehingga di sini ada sambungan nih. Lebih jelasnya ini soketnya sudah diganti. Kalau masih bawaannya warnanya coklat sama oranye strip hitam, tapi ini biru strip hitam sama merah polos ya. Kemungkinan besar soket sudah diganti. Ya. Di bagian cangklong busi sudah kita cek. Cangklong busi kita coba dengan yang baru masih tetap, berarti masalahnya bukan di bagian cangklong busi ya. Di bagian klep sudah kita setel ulang ya. Di bagian klep takutnya klepnya terlalu rapat atau gimana, kita standarkan klepnya normal, tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Jadi gini ya, memperbaiki sepeda motor tanpa menggunakan alat yang canggih resikonya seperti ini ya. Kita coba-coba semua, kita cek-cek semua komponennya ya, resikonya. Tapi kalau menggunakan scanner ini akan mudah membaca permasalahan, diagnosa permasalahan di bagian motor injeksi ya. Kalau misalkan dari asumsi bahan bakarnya terlalu, dia di sana nanti akan terlihat asumsi bahan bakarnya sekian ya. Jadi di sini kita yang belum kita perbaiki ya, yang belum kita cek di bagian sini, di bagian TB, di bagian throttle body ya, belum kita cek, belum kita bersihkan ya, belum, pokoknya throttle body belum kita cek. Dan selanjutnya injektor belum kita cek ya. Di bagian injektor belum kita cek, tapi kemungkinan besar di sini kita lihat dari fisiknya ya. Injektor tuh, injektornya ini kabelnya kayak gini. Sebelum kita cek ke bagian throttle body ya, karena untuk proses pembongkaran di bagian throttle body lumayan waktunya cukup lama, dan belum tentu juga permasalahannya di bagian TB, di bagian throttle body ya. Alangkah baiknya kita cek di bagian ini injektor. Kita lihat injektor. Feeling saya di sini ya, feeling saya motor ini permasalahannya terlalu berlebih bahan bakar ya, terlalu boros bahan bakar ya, makanya di awal berbet dan di atasnya kurang bertenaga ya, malah kayak tertahan, ada yang narik ya. Nih kita cek di bagian injektor ya, kita lihat dari semburannya. Untuk melihat semburannya ya, membutuhkan pengalaman yang cukup ya, perbandingan tolak ukur, lihat semburan injektor yang normal dan semburan injektor yang abnormal ya.
yang tidak normal, lebih tepatnya. Kita lihat semburannya, ya. Buka injektor. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian kabel nih ya, jalurnya benar apa tidak nih. Untuk yang berwarna coklat nih, ini di bagian soketnya adanya sebelah sini, ya, sebelah sini nih. Ini benar. Dan yang warna orange strip hitam, ini adanya di bagian sini, ini benar, ya. Berarti di bagian sini tidak ada masalah di bagian kabel. Lanjut kita buka injektor. Kita lihat dari semburannya, ya. Mudah-mudahan ini permasalahannya di bagian injektor saja, ya, karena saya lumayan sudah pusing nih mencari permasalahannya, nggak ketemu-temu. Cuman di sini injektor satu lagi belum kita cek, ya. Saya dapat informasi dari yang punya motor, injektornya juga baru, makanya saya tidak curiga ke bagian injektor sebelumnya. Makanya kita cek komponen-komponen yang lainnya selain injektor. Setelah kita cek komponen lainnya selain injektor, ternyata yang lainnya masih normal, tidak ada masalah, terkecuali di bagian TB belum kita cek, ya. Sebelum kita bongkar TB, kita lihat dulu, ya, injektornya. Injektor baru tidak menjamin, ya. Nambal menya. Nu harap nuburi. Po nuburi magati ongko. Oh dibuka. Paku tanon. Oh baut. Perlu dibuka. Ya. Lanjut. Bola sume-sume lah, mau tidak mau. Hah? Dagang deh. Dongkrak. Tata bengkuk lah. Ya. Kita lihat semburannya. Injektor baru tidak menjamin normal, ya. Injektor baru juga, terkecuali yang ori pun buatan manusia, ya, bukan buatan sang pencipta. Kalau buatan sang pencipta dijamin normal. Kalau buatan manusia, namanya manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Nih, kita coba kontak. Nih. Kita ini engkol, di engkol. Kalau engkol dulu. Kelihatan tidak? Nah, kita zoom nih. Up. Nah, bisa teman-teman lihat nih semburannya. Ini saya curiga di sini. Nih, tuh. Semburannya kasar, tidak lembut. Pertama, semburannya tidak lancar, tidak lembut. Yang kedua, keluar dari lubang ininya, lubang injektornya. Ini berantakan, ya. Keluarnya. Gas. Keluarnya berantakan. Kadang keluar dari lubang yang atas, kadang keluar dari lubang yang bawah. Pokoknya tidak merata keluarnya. Nih. Saya kira permasalahannya mungkin, ini juga belum pasti, mungkin permasalahannya di bagian injektor, ya. Permasalahannya di bagian injektor, mungkin, ya. Kita coba lagi nih, di starter baik, nih. Tuh, ya. Tuh. Tuh, semburannya. Tuh. Kadang lembut, kadang kasar. Tuh. Ya, bisa teman lihat. Tuh, telat dia tuh semburnya. Tuh. Tuh, ya, telat semburnya. Kita nih. Ini sulitnya nih memperbaiki sepeda motor tanpa menggunakan alat yang canggih, tanpa scanner kayak gini. Coba-coba ya. Tapi harus hati-hati kalau coba-coba, takut di bagian kabel. Misalkan kita coba-coba di bagian kabel, itu bahaya. Ya, jangan coba-coba kalau di bagian kabel. Nantinya takut resikonya fatal, bisa-bisa ke bagian ecu jebol, bukannya malah betul motornya nambah rusak. Jadi di sini solusinya kita coba dulu, ya. Kita coba dulu injektornya, ya. Kita coba dulu nih. Tapi sejauh ini feeling saya yakin menunjukkan di bagian injektor yang bermasalah, ya. Feeling saya di bagian injektor yang bermasalah.
Tapi sejauh ini di bagian injektor nih ya, ini di bengkel saya kebetulan lagi kosong, injektornya tidak ada ya. Ini nanti kita kasih ke yang punya motor, suruh nyari dulu injektornya ya. Suruh nyari dulu injektornya. Kebetulan di bengkel saya lagi kosong, kalau ada kita coba dulu. Berhubung ini tidak ada, mau tidak mau ya, kita suruh nyari yang punya motornya nih. Nyari injektor ya. Kita nyari injektor dulu, videonya kita skip dulu ya, karena untuk di daerah saya di sini untuk pencarian spare part motor injeksi, terutama di bagian injektor motor ini ya, lumayan susah, lama ya, jauh lagi. Ya, jadi kita kasih ke yang punya motor, suruh cari injektornya ya, suruh cari injektornya. Tapi sejauh ini untuk di semua komponen yang piling saya bermasalah sudah kita cek semuanya ya, sudah kita cek. Ternyata piling saya yang membuat motor ini berebet semuanya sudah kita cek, tidak ada masalah terkecuali di bagian TB ya dan injektor ya. Tapi saya yakin sekali permasalahan di bagian injektor ya, permasalahan di bagian injektor ya. Insya Allah diganti injektor sembuh ya. Jadi videonya kita skip dulu, kita kasih ke yang punya motor, yang motor suruh nyari, yang punya motor suruh nyari beli injektornya ya. Nih, kalau misalkan dibeliin injektor masih tetap kayak gitu ya, itu resiko bengkel kita ya, resiko bengkel kita memponis suatu permasalahan tidak tepat ya, nanti nama bengkel kita jelek ya. Katanya injektornya, setelah dibelikan injektornya ternyata bukan injektornya ya, karena untuk harga injektor juga ini tidak murah ya, 100 ke atas. Kita kasih ke yang punya motor, suruh beli. Mudah-mudahan piling saya bener ya, permasalahannya di bagian injektor ya. Kita nunggu yang punya motornya, yang punya motornya tidak ada, lagi pulang dulu ya. Kita pending dulu di sini. Setelah nanti injektornya ada yang baru, kita sambung lagi ke videonya. Kita skip dulu. Lagi pula kita mau ini dulu tuh, mau apa? Mau setel jari-jari ya. Ini sudah kita pasang jari-jarinya, tinggal proses penyetelan. Masih belum tuh, masih belum normal. Ampas no asli. Siap ya, kita ini dulu, kita skip dulu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini injektornya sudah ada nih, cuman sayangnya ini bukan yang ori, merek Genaro ya, sayangnya bukan yang ori ya. Kita coba saja langsung, kita tinggikan tripodnya nih ya. Ya, mudah-mudahan analisa saya, prediksi saya tepat di bagian injektor yang bermasalah. Mudah-mudahan. Kalau tidak, nantinya bengkel kita namanya jelek ya. Menganalisa suatu permasalahan tidak tepat. Kita buka, potong saja nih.
Mana tutupnya tadi? Injektor lah ya. Kita buka dulu di bagian sini. Assalamualaikum. Nih ini yang bekasnya nih. Ganti dengan yang baru. Nanti kita lihat lagi semburannya. Kita pasang di bagian Karak kita tanggal baraha dan sebentar setoran. Oh belum. ini konektornya tidak pas lagi. Beda. Konektornya tidak pas, tidak sama dengan kepunyaan motor ini. Tuh soketnya tuh, kalau ini pas tapi yang ini enggak. Udah kita buka tutupnya. Kalau ditukar tidak mungkin bisa ya ini kalau ditukar. Mau tidak mau ini harus beli konektornya nih, konektor. Untuk sementara nih, nanti yang punya motor suruh beli konektornya. Nah, kita coba aja masukin. Kalau enggak ininya nih disobek nih. Coba dek gunting dek. Etang. Nanti ini konektor kita ganti. Untuk sementara tangsing anu seket. Iya melina akur soket nah yo disobek kongkong guys. Ajo soket. Iya soket nah kudu ganti soket gitu. Tuh beda tuh. Tuh akur tuh. Tuh. Dibuka beta di bahan akuri ya. Iya nabe di iya. Iya na di soek bayar. Kayak mulinya songketnya. Paling kayak berasnya murah songketnya. Aja lele ini. Ujung pino stone-nya. Mana tadi? Ya. Kalau untuk di bagian dalamnya ini sama nih, di bagian sininya. Yang beda cuma lingkaran luarnya doang. Kalau ininya sama tuh. Tuh, ininya sama dalamnya.
Nah ini posisinya seperti ini. Kalau set, yang kabel coklat ini letaknya pinggir sebelah sini, betul. Dan yang kabel oranye strip hitam ujung sebelah sana, betul. Nah seperti ini ya. Ini untuk nyoba saja. Nanti mah kalau misalkan sudah normal, ini soketnya harus diganti. Kita coba kontak, kita lihat semburannya. Double starter, coba engkol Kak. Coba Kak ini. Nah, ya, kok starter dulu. Bisa teman-teman lihat nih, kita zoom. Semburannya. Nah, lembut. Nah, lagi. Tuh, lagi. Ngedebu, ya, tuh lembut. Nih kita starter, double starter. Tuh, ya, tuh. Nih kita, nih ya. Tuh. Yang normal seperti ini lembut dan keluarnya merata dari lubangnya. Tuh lubang di bagian injektor ini ada lubang. Tuh kalau ini lubangnya ada 4 biji, ya. Itu merata keluar semua dari lubang injektor, ya, nyemprot semua keluar. Beda dengan yang tadi keluarnya kasar, terus keluarnya tidak merata, kadang dari lubang yang atas, kadang dari lubang yang bawah. Kalau ini keluarnya rata normal dan ngabutnya bagus ya, keluar bensinnya nih tuh. Nah ini abut yang normal nih, normal kayak gini injektor keluarnya asapnya ya. Ini buat tolak ukur saja perbandingan ya. Injektor yang sudah error seperti tadi pertama keluarnya kasar, kalau yang normal nah kayak gini lembut. Apalagi kalau yang ori injektornya keluarnya lebih lembut lagi, lebih dari ini ya. Kita coba pasang. Dek pasang dek. Mana Yuna? Ya, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lepit. Kita coba nyalakan. Ini buat perbandingan nih, ya, tuh. Saat posisi tensioner, bisa teman-teman dengarkan. Lamsamnya lebih besar, ya. Ya, bisa teman-teman dengarkan. Lamsamnya lebih besar. Nih, dari asapnya nih. Dari angin yang dari knalpot ini sudah terasa, ya. Sudah wangi. Ya, tidak pedas seperti tadi. Kalau yang sudah biasa mencium asap, bukan asap, angin yang keluar dari knalpot yang boros dan yang normal itu bisa kecium beda ya. Kalau yang pedas itu boros ya. Nih, kalau yang pedas keluarnya ke mata pedas dan ke hidung nyengak, itu boros. Ya. Nih. Dari asap dari angin knalpot ini sudah menandakan normal. Ya, karena ini tidak bisa dipastikan oleh video karena bisanya dirasakan ya.
Dan dari setensionernya saat posisi langsamnya tuh, lamsamnya sudah berubah agak besar dan tidak ngebanting nih, bisa teman-teman dengarkan. Ya, tuh. Tidak ngebanting. Yang belum kita coba, kita gas ya. Seperti tadi apa tidak suaranya di angkatan awalnya ya, saat kita naikkan RPM sedikit dan saat RPM atas dia ujungnya ngok gitu. Kita coba nih, respon enggak nih, pelan dulu. Nah ini respon tuh. Jadi putaran mesin dengan gas itu selaras ya, bisa dirasakan. Tapi susah untuk dibuktikan karena lewat video susah. Kalau dirasakan ini akan jelas beda rasanya. Tuh, ya. Mesin ini juga tidak bergetar. Tadi saat kita taikkan RPM sedikit segini, bodi bergetar. Tapi ini normal tuh. Saat RPM bawah ini sudah jelas beda. Saya kira untuk RPM bawah sudah normal. Tinggal kita coba RPM tinggi nih ya. Mantap ya, sampai limitnya terdengar. Beda dengan tadi ya. Ini mah yakin ini mah bisa dirasakan ya. Top speednya akan naik, tidak seperti sebelumnya. Bukannya malah digas full maju, malah dia tertahan. Kalau ini mah normal, dijamin tuh. Udah respon. Tuh limitnya kedenger. Dijamin motor normal ya. Sudah, kita matikan, kita nyalakan lagi. Mantap. Ya. Paling kita tinggal proses perapihan. Alhamdulillah ya, ini ponisan kita tepat pada sasarannya. Ternyata di bagian injektornya bermasalah ya. Baru tidak jamin normal ya. Walaupun baru tidak menjamin normal. Cuman sayangnya ini injektornya bukan yang ori, bukan yang asli. Tapi nggak apa-apalah, yang penting motor ini normal. Untuk kekuatannya tergantung nanti kuatnya seberapa lama ya. Kalau misalkan menggunakan part injektor yang merek ini, tadi merek apa kali ya, bisa teman-teman lihat tadi ya, merek Gennaro-nya. Kita coba kemampuan spare part ini ya. Paling kita tinggal perapihan ya. Ini soketnya ini harus diganti, kita nyari dulu ya, karena soketnya juga susah ini untuk nyari soketnya. Nih soketnya kita nyari, kita proses perapihan. Sekali lagi
Begini cara pengecekan menggunakan peeling manual, tidak menggunakan alat yang canggih. Kalau punya scanner ini langsung kebaca tanpa ada pertanyaan, tanpa ada mang ya. Kalau misalkan di injektornya bermasalah, terlalu boros, semprotannya terlalu kasar, itu akan terbaca di scanner ya. Asumsi bahan bakarnya seberapa, nilainya berapa, nilai normalnya berapa, pasti akan terbaca ya. Berhubung kita di sini belum punya alatnya, minta doanya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bengkel kita kebeli alat scanner ya, supaya mempermudah proses perbaikan sepeda motor injeksi. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan segini analisa manual, analisa peeling, kebiasaan penyakit pada umumnya di motor Yamaha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika berkenan, silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah jika ada luang waktu nanti saya jawab. Dan jangan lupa subscribe ya, nyalakan juga loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alvin Motor. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal coba coba start deh. Jajal lah. Beda yuk bagi. Coba adrodot tuh doang tadi. Nah ini yang punyanya nih. Enaknya. Iya, namun. Jadi belikan mau. Woi ganti. Ganti baik. Bahaya. Ulah ganti baik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coplok ya, bahaya konslet deh lah. Ganti ulah dilem. Lem biru, lempar beli yang baru.